Sebelum video dimulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji PPG Kemenak, perkenalkan, nama saya Eko Firmansyah SPDI dengan NIM 25009111265 bidang studi pendidikan agama Islam. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMAN 4 Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG Daljak Batch 2 PAI Dinas Kemenak tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktik pembelajaran di kelas 11-7 dengan materi yakni tentang dakwah, khutbah, dan tabligh di Musola SMAN 4 Kota Pasuruan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dulu dengan bacaan Ummul Quran, yaitu suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita senantiasa diberikan keberkahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah sekalian, seperti biasa kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan Asmaul Husna. Kita mulai 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baik, anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mungkin saya akan mengabsen dulu kehadiran kalian, biar kalian bisa mengetahui teman-teman kalian siapa saja yang tidak masuk. Saya pun juga demikian, biar bisa tahu. Jadi langsung saja, mungkin siapa yang hari ini tidak masuk? Yang tidak masuk. Farah ya. Farahnya dispen mengikuti seminar itu ya. Ya. Tadi malam juga sudah WA ke saya, izin ke saya. Itu apa namanya? Duta ya, mewakili duta ya. Dispen. Ada lagi selain Farah yang dispen? Tidak ada ya. Berarti yang tidak masuk hanya satu ya. Itu pun karena dispen ya. Ya. Baik, anak sekalian, di pertemuan kali ini kita akan membahas masih membahas tentang bab dakwah, khutbah dan tabligh ya. Ini adalah pertemuan kedua di bab tersebut. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang materi ini, tapi kemarin kita hanya membahas terkait dengan pengertian secara umum ya, pengertian secara umum, konsep secara umum, yaitu pengertian, kemudian juga contoh-contohnya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kali ini kita masuk ke pertemuan kedua, maka dari itu untuk mengetahui kegiatan pembelajaran kita kali ini, maka kita perlu untuk melihat tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran di hari ini tentu berbeda dengan yang kemarin, gitu ya. Ya, baik anak sekalian, kita akan melanjutkan agenda hari ini. Sebelum kita menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan di hari ini ya, untuk pertemuan kedua, maka kita perlu untuk menyimak kembali penjelasan materi yang sudah kita dapatkan di pertemuan yang kemarin ya, untuk kemudian menguatkan hafalan kita, untuk mengingat kembali supaya kalian masih bisa nanti bisa melanjutkan langkah selanjutnya, biar kalian tidak lupa, karena bisa jadi kalian lupa nanti ya. Yuk silakan next. Baik, langsung saja. Secara umum, baik khutbah maupun tabligh itu adalah bagian daripada dakwah. Akan tetapi dakwah itu tidak harus dalam bentuk tabligh maupun khutbah. Kenapa? Karena dakwah itu sifat luas. Kalau dalam istilah satu fleksibel, ya. Jadi dakwah itu juga bisa dilakukan dalam bentuk tulisan, kemudian mungkin dari bentuk gambar, seni, maupun dalam bentuk perilaku. Kemudian, jadi intinya segala sesuatu yang sifatnya mengajak kita kepada kebaikan dan yang mencegah kita daripada kemaksiatan, ya, jadi amar ma'ruf nahi munkar, maka itulah yang disebut dakwah. Sedangkan orang yang berdakwah itu disebut dengan da'i. Kemudian secara bahasa, dakwah itu berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang artinya mengajak, menyeru, atau memanggil. Dan secara istilah, dakwah itu ya bisa diartikan ajakan atau seruan untuk menuju kepada perintah Allah, ya, baik dalam bentuk lisan maupun perbuatan. Nah, ya, itu tadi sekilas gambaran secara umum konsep tentang dakwah, khutbah dan tabligh
yang perlu kita ingat kembali ya. Kalau dalam dunia pendidikan namanya apersepsi. Ya, kita sebelum masuk ke pertemuan kedua, kita flashback ya sejenak ke pertemuan yang sebelumnya, supaya nanti di pertemuan kedua kita punya landasan yang kuat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran. Ya, itu aja. Silakan, sebentar lagi kita akan mulai membentuk saya akan membentuk kelompok ya, membentuk kelompok, dan juga saya sekaligus tunjukkan untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Baik, anak sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di pertemuan kali ini kita tentu memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda ya dari pertemuan yang kemarin. Walaupun babnya sama, tentu ada tujuan pembelajaran yang berbeda tiap pertemuannya. Baik, untuk pertemuan yang kali ini, yang kedua di sini, kita akan membahas lebih lanjut. Setelah di pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang konsep secara umum, pengertian dan juga contoh, gitu ya. Baik, silakan next. Nah, anak-anak sekalian, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, ada dua. Yang pertama yakni menganalisis problem sosial terkait dakwah, tabligh, dan khutbah. Ya, berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan. Ya, dan kemudian yang kedua yaitu menyajikan solusi kritis, argumentatif, dan sesuai ajaran Islam terhadap problem sosial tersebut melalui diskusi kelompok, gitu ya. Nah, jadi nanti tujuan yang akan kita lakukan pembelajaran hari ini berkaitan dengan dua kegiatan ini saja. Bisa dipahami anak? Bisa ya. Baik, itu saja. Sekarang kita akan lanjut ke kegiatan selanjutnya, yakni pembentukan kelompok. Ya, kelompok nanti akan saya bentuk menjadi 6 kelompok, gitu ya, menjadi 6 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3 nanti akan mencari atau menganalisis problem sosial yang terjadi di lingkungan sekitar, yakni terkait apa tadi, dakwah, tabligh, dan khutbah. Paham ya? Sekali lagi, kelompok 1, 2, dan 3 akan membahas itu, mencari problem sosial. Nah, kemudian kelompok 4, 5, dan 6 nanti akan kemudian menjawab pertanyaan ya, seputar problem sosial yang diajukan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik. Baik, anak sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita langkah berikutnya adalah membentuk kelompok, dan sekarang sudah terbentuk menjadi 6 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3, yang mana sekali lagi nanti kelompok 1, 2, dan 3 akan mencari problem sosial, ya, problem sosial terkait dengan materi dakwah, khutbah, dan tabligh. Dan kelompok 4, 5, dan 6 akan menjawab ya problem sosial yang diajukan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Nah, baik, sekarang karena kita sudah terbentuk kelompoknya, saya kasih kepada kalian waktu sekitar 5 menit ya untuk mencari problem sosial yang terjadi di lingkungan sekitar ya terkait khutbah, dakwah, dan tabligh. Ya, silakan, waktu saya mulai dari sekarang. Problem sosial tadi sudah ya. Ya, baik. Sekarang kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Dari kelompok 1 mana yang akan menyampaikan? Ya. Terkait dengan problem sosial, kaitannya dalam kegiatan khutbah pada sholat Jumat. Kita tahu bahwa beberapa masjid itu masih banyak yang menggunakan khutbah dengan full bahasa Arab. Nah, pertanyaannya, bagaimana efektivitas atau seberapa besar pengaruh keberhasilan dari penyampaian khutbah jika khutbah tadi masih menggunakan full bahasa Arab, yang dimana kita tahu bahwa mayoritas jamaah pada sholat Jumat tidak begitu paham dengan bahasa Arab.
Lalu, bagaimana tanggapan syariat untuk menyikapi hal ini? Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Dua pertanyaan atau problem masalah yang diajukan oleh kelompok 1. Yang pertama tadi terkait bagaimana fenomena siswa laki-laki yang banyak ngobrol sendiri di saat khotib sedang berkhutbah. Dan yang kedua, fenomena terkait dengan masjid-masjid yang menggunakan khutbah full bahasa Arab terkait efektivitas keberhasilan penyampaian dakwah. Itu ya. Baik, silakan untuk kelompok 4 saya kasih waktu 2 menit untuk mencari jawaban dari dua problem sosial yang diajukan. Menjelaskan pertanyaan kedua, pendapat ulama tentang bahasa khutbah. Mazhab Syafi'i dan Hambali disyaratkan khutbah memakai bahasa Arab minimal pada rukun-rukun khutbah. Puji kepada Allah, salawat kepada Nabi, wasiat takwa, doa, adapun penjelasan nasihat dan isi khutbah dianjurkan memakai bahasa yang dipahami oleh jamaah. Mazhab Hanafi, khutbah boleh menggunakan bahasa apa saja selain bahasa Arab jika jamaah tidak memahami bahasa Arab. Mazhab Maliki, lebih longgar, khutbah dengan bahasa non-Arab dibolehkan jika tujuan penyampaian dan pemahaman bisa tercapai. Selanjutnya dalil akan dibacakan oleh Mas Anda. Jadi dalil tentang khutbah ini yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna mir rasuli illa bilisani qaumihi libayyina lahum." Yang artinya, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa yang dipahami kaumnya agar ia dapat menjelaskan dengan jelas kepada mereka. Quran surat Ibrahim ayat 4. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nafisa. Baik, saya akan menjelaskan tentang tanggapan syariat dan menyimpulkan terkait bahasa yang dianjurkan saat khutbah. Secara syariat, khutbah cukup dengan bahasa Arab pada rukun-rukunnya. Sedangkan isi khutbah sangat dianjurkan menggunakan bahasa yang dipahami oleh para jamaah. Dan dari sisi dakwahnya, lebih baik menggunakan bahasa lokal seperti bahasa Indonesia atau Jawa agar pesan khutbah bisa mengena pada para jamaah. Baik, kami dari kelompok 4 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apakah sudah cukup? Benar, sudah cukup ya. Jadi intinya kita diperbolehkan bahkan dianjurkan menggunakan bahasa lokal atau bahasa sesuai dengan penduduk yang ada di sekitar daerah itu ya, untuk memahamkan materi atau tujuan dakwah. Tidak hanya untuk bahasa Arab, hanya ditujukan pada rukun-rukunnya saja, gitu ya. Ya, baik, kasih plus untuk temannya. Kelompok 1 tadi sudah terjawab semua problem sosialnya atau permasalahannya oleh kelompok 4 ya. Sekarang giliran kelompok 2 yang akan mengajukan pertanyaan terkait problem sosial di apa tadi, di segmen apa? Tadi kan khutbah. Sekarang untuk kelompok 2 di segmen apa? Tablik ya. Di segmen tablik mereka akan menyampaikan problem sosialnya. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Silakan. Safina. Ya. Baik, izin bertanya. Untuk pertanyaan yang kedua masih terikat dengan pertanyaan yang pertama, yaitu kita akan melihat beberapa fenomena kasus yang sedang viral akhir-akhir ini seperti pengajian yang meresahkan masyarakat karena tidak lagi menjunjung nilai syariat Islam, etika, dan nilai sakral dalam sebuah pengajian, seperti berjoget-joget, lalu bercampuran antara laki-laki dan perempuan tanpa ada pembatas, dan juga ada yang berpacaran saat pengajian. Belum lagi, terkadang mereka juga mengundang para mubalik atau penceramah yang juga konversional, seperti penceramah dengan karakter banci atau penyampaiannya berlebihan, seperti sampai guling-guling, lompat-lompat, atau mubalik yang konten ceramahnya bisa memecah belah umat. Nah, maka pertanyaannya, bagaimana Islam memandang hal demikian agar kita sebagai masyarakat bisa bijak dalam menyikapinya? Ya, baik, bisa diterima ya. Ya, kasih plus dulu untuk kelompok 4. Kan untuk kelompok 5 ya. Untuk kelompok 5 untuk menjawab apa tadi problem sosial yang diajukan oleh kelompok 2. Silakan Sob. Ya, silakan Ferdi dan juga Qadir ya. Baik, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan dari Ananda Safina tentang problem sosial atau kasus dalam urusan tablik. Seperti contohnya oknum yang berjoget-joget dan perzinahan dan yang lainnya. Yang pertama, kita harus mengerti tentang agama Islam itu sendiri. Nah, agama Islam itu sangat jelas
melarang ikhlat ataupun perzinaan. Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Campur baur, apalagi sampai pacaran di area pengajian, bisa menjadi pintu fitnah dan merusak tujuan utama majelis ilmu. Joget-joget atau hiburan berlebihan juga tidak sesuai dengan adab majelis zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bukanlah dari golongan kami orang-orang yang tidak memuliakan yang tua, yang tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengetahui hak ulama. Hadis riwayat Ahmad, di mana artinya majelis ilmu seharusnya berjalan dengan penuh adab, tenang dan bermartabat. Kemudian tentang mubalik yang kontroversial, di mana Islam mengajarkan agar da'i menyampaikan dengan hikmah. Hal ini sudah diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jika mubalik menyampaikan dengan cacian, adu domba, atau ujaran kebencian, itu bertentangan dengan misi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa rahmat. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Yang artinya, maka mubalik yang berlebihan, kasar, atau memecah belah umat seharusnya dihindari. Dan yang ketiga, tanggung jawab panitia dan jamaah. Panitia pengajian memikul amanah besar. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, surat An-Nisa ayat 58. Yang artinya para panitia wajib menyiapkan acara sesuai dengan syariat, menjaga adab jamaah dan selektif dalam memilih mubalik. Dan jamaah pun harus bersikap bijak memilih menghindari pengajian yang benar-benar mendidik, bukan sekedar hiburan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, seseorang akan bersama dengan siapa yang ia cintai. Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya kalau kita mengikuti majelis yang salah, dikhawatirkan kita akan terseret pada paham yang keliru. Begitu. Apakah sudah jelas? Kelompok 5. Jadi kita sebagai jamaah juga harus selektif ya untuk menghadiri pengajian. Kita juga harus melihat siapa mubaliknya atau penceramahnya. Kalau memang sudah terkenal kontroversial karena ujaran kebencian dan sebagainya, kita juga berhak untuk menghindari sebagai jamaah. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke problem sosial yang ketiga ya. Problem sosial yang ketiga akan disampaikan oleh kelompok 3 berarti ya. Untuk kelompok 3, siapa yang akan menyampaikan problem sosialnya? Ya, silakan Afik berdiri menyampaikan. Baik, terkait problem sosial di bidang dakwah. Yang keras suaranya. Kita tahu bahwa dakwah itu dari segi metode ada 3 macam, yaitu salah satunya adalah dakwah bilhal, yakni dakwah dalam bentuk perbuatan, yang mana dakwah ini terbukti bisa berefek secara langsung kepada jamaah atau para masyarakat, karena bisa melihat secara langsung contoh real yang dilakukan oleh tokoh ulama atau public figure yang kemudian dijadikan tokoh sentral oleh masyarakat. Yang menjadi pertanyaan saya, jika dakwah bilhal ini dilakukan oleh para public figure yang kemudian mereka justru menampilkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, bahkan mereka menampakkan kemaksiatan di depan umum yang kemudian dijadikan sebagai konsumsi di media sosial oleh banyak orang, apakah ini juga bisa dikatakan sebagai dosa syariah? Terima kasih. Ya, jadi pertanyaannya sudah cukup jelas ya. Kalau misalnya di Islam itu ada amal jariah, maka pertanyaannya adalah berarti kan juga ada dosa jariah yang ditampilkan oleh orang-orang yang dikenal sebagai public figure tadi, ya, yang harusnya ngasih contoh baik malah ngasih contoh buruk. Itu bagaimana pandangan Islam? Ya, untuk pertanyaan yang kedua, silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memberikan pertanyaan yang kedua, yang dimana dakwah kan di sini ada 2, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, di sini saya akan membahas tentang nahi mungkar, yang dimana nahi mungkar ini untuk mencegah kemungkaran atau kemaksiatan. Nah, seringkali di dalam lingkungan sekitar kita melihat bahwasannya banyak sekali orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dan ketika kita menegurnya, mereka akan menjawab kayak seperti, apa urusan kamu, dan ini bukan urusan kamu. Jadi
kita tidak boleh ikut campur dalam urusan mereka, yang dimana mereka akan berbicara seperti itu untuk membenarkan perbuatan mereka, atau juga dimana ketika kita melihat kemurkaan, kita merasa takut karena khawatir nyawa kita akan terancam oleh orang yang kita tegur itu. Maka dari itu, pertanyaan saya adalah bagaimana strategi dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, terutama ketika kita melihat kemurkaan. Najwa. Ya, tadi sudah disampaikan semua ya untuk problem sosial dari kelompok 3 terkait segmen dakwah ya. Yang kedua tadi adalah bagaimana sih strategi dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah ya kalau kita merasa terancam ya jika kita menyampaikan nahi mungkar atau mencegah kemungkaran. Ya, silakan untuk kelompok berapa ini? 6 ya. Untuk mencari jawabannya terlebih dahulu, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Baik, gimana? Sudah siap untuk kelompok 6? Siap. Sudah ya? Baik, untuk kelompok 6 siapa yang akan menjawab? Ya, silakan Anissa. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang pertama dari kelompok 3. Jadi yang pertama ada keteladanan negatif. Jika seorang tokoh publik atau figur sentral menampilkan perbuatan yang menyimpang dari syariat, terlebih di ruang publik atau media sosial, maka secara tidak langsung itu juga menjadi bentuk dakwah bilhal, tapi dakwah yang buruk, yaitu dakwah ila asu. Mengapa? Karena masyarakat tetap belajar dan meniru dari contoh yang ditampilkan. Hanya saja yang ditiru adalah keburukan, bukan kebaikan. Nabi Muhammad Rasulullah SAW sudah mengingatkan dalam hadis yang sebagaimana akan dibacakan oleh Sabrina. Izinkan saya untuk membacakan hadis. Barang siapa mencontohkan suatu sunnah atau perbuatan yang baik dalam Islam, maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa mencontohkan suatu sunnah yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 1017. Selanjutnya yang kedua, terkait dosa jariah. Sebagaimana ada amal jariah, yaitu kebaikan yang terus mengalir pahalanya meski pelakunya sudah wafat. Ada pula yang bisa kita sebut sebagai dosa jariah, yakni dosa yang terus mengalir karena dampak perbuatan buruk yang ditiru oleh orang lain. Contohnya yang pertama, orang yang membuat kebiasaan buruk lalu banyak orang yang mengikutinya. Yang kedua, public figure yang mempertontonkan maksiat lalu fans meniru gaya hidupnya. Yang ketiga, penyebar konten haram atau merusak akidah di media sosial. Selama perbuatan itu terus diikuti dan diulang oleh orang lain, maka dosa juga akan terus mengalir walaupun si pelaku awalnya tidak berniat untuk mengajak. Bagaimana? Terima kasih. Cukup ya? Ya, kita kasih plus untuk kelompok 6. Ya, jadi jelas ya, di Islam sendiri ada namanya juga, selain amal jariah juga ada dosa jariah yang juga akan mengalir walaupun orang tersebut tidak berniat untuk mengajak. Tapi karena dia udah jadi public figure, ya akhirnya ditiru oleh orang lain. Ya, silakan untuk jawaban yang kedua. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Najwa. Najwa tadi menanyakan tentang strategi nahi mungkar. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Dari hadis ini, strategi nahi mungkar fleksibel dan bertingkat, disesuaikan dengan kemampuan, kondisi, dan risiko. Tangan bila punya kekuasaan atau otoritas, misalnya pemerintah, aparat, atau pemimpin keluarga. Yang kedua, lisan, menegur, menasihati dengan kata yang hikmah. Yang ketiga, hati, jika kondisi yang sangat berbahaya, minimal menolak dalam hati, tidak ridho dan menjauhi. Yang kedua, dalil, itu urusan saya bukan urusan kamu. Kemungkaran berdampak sosial, misal mabuk, meresahkan, judi, merugikan keluarga, zina, merusak masyarakat. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melanggarnya adalah seperti suatu kaum yang berlayar dengan kapal. Jika mereka penumpang membiarkan orang yang ingin melubangi kapal itu, maka semuanya akan tenggelam.
Jika mereka mencegahnya, maka mereka semua akan selamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 2493. Jadi, mencegah kemungkaran adalah tanggung jawab sosial bersama, bukan hanya urusan pribadi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nomor 3, menimbang risiko. Islam tidak menuntut kita bunuh diri dalam nafi munkar. Ulama menjelaskan, jika mencegah kemungkaran berpotensi menimbulkan kerusakan lebih besar, misalnya dibunuh atau malah difitnah lebih luas. Maka itu dengan hati atau mencari aman. Imam Nawawi berkata dalam Syarh Sahih Muslim, jika seorang khawatir dirinya akan celaka, terancam nyawanya, kehormatannya, atau bahaya hartanya, bila mencegah dengan tangan atau lisan, maka cukup baginya mencegah dengan hati. Baik, itu tadi adalah jawaban dari kami. Gimana untuk kelompok 3, apakah sudah cukup? Cukup ya? Ya, kita kasih plus lagi untuk kelompok 6. Ya, anak sekalian, bagus sekali ya. Tadi pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 3. Ya, jadi kita sekarang paham ya. Anak sekalian masih fokus ya. Jadi kita sekarang sudah paham bagaimana ketika kita melihat kemungkaran, maka kita tinggal melihat posisi kita masing-masing. Jika kita punya kekuatan, kita punya tadi ya, dikatakan ada 3 cara tadi ya. Ya sebenarnya ada hadisnya tuh ya. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Tangan yang dimaksud adalah kekuasaan. Seperti tadi disampaikan tadi ya, kayak misalnya pemerintah misalnya ya. Kalau ada preman misalnya, itu kan bisa menindak lewat aparat kepolisian misalnya kayak gitu, atau aparat TNI misalnya kayak gitu. Atau orang tua kepada anak, atau guru juga kepadamu murid. Mereka ini adalah contoh-contoh orang yang diberi oleh Allah kekuasaan, yang harus digunakan kekuasaan itu. Ya, jangan sampai tidak digunakan. Yang kedua, fa illam yastati, jika dia tidak mampu, falyughayyirhu bilisani, ya. Jika dia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan, ya. Saya nggak punya kekuatan, saya nggak bisa menindak dia, maka ubahlah dengan lisan, ya. Ditegur dengan lisan. Fa illam yastati, jika juga tidak mampu karena mungkin dia khawatir merasa terancam nyawanya, apa tadi? Dijawab dengan fa biqalbi, ya, dengan hati yang ingkar. Wa dzalika ad'aful iman, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Hati yang ingkar, hati yang tidak setuju. Saya tidak berani negur Pak, tapi hati saya tidak setuju. Saya nggak akan ikut dia. Gitu ya caranya ya. Nah, itu aja. Saya rasa diskusi kita kali ini sudah sangat bagus dan sangat mencerahkan. Mudah-mudahan acara untuk pembelajaran kita hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua mendapatkan manfaat dari keberkahan ilmu pada hari ini. Amin Allahumma amin. Baik anak sekalian, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Kita baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.